Potlau, Podcastnya Anak Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama perkenalan nih, nama aku Muhammad Ali Fajar. Aku selaku fungsionaris dari Departemen Media Informasi dan Propaganda. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemani rekan aku. Aku Naila Agara Azizah dari Akademi Riset dan Keilmuan. Di sini sebagai moderator pada pagi hari. Ya, lagi di Potlau, Podcastnya Anak Lau. Nah, hari ini kita bakalan bahas topik yang sangat hangat nih. Iya. Apa tuh? Judi online, Pak. Judi online nih. Dimana judi online ini sangat marak nih di kalangan masyarakat ya. Iya, karena pada ini ya, di anak muda kadang mahasiswi kayak gitu kan udah pada tertarik nih tentang judi online. Gara-gara kan influencer juga pada promosiin ya. Iya, bener banget tuh. Apalagi kan judi online ini ya emang sangat merugikan sih menurut aku ya. Wah, seru banget kan tapi kita pada Ya bakalan seru banget sih Dan pastinya. kita juga mengundang narasumber yang Wah, sangat kompeten dalam bidang ini. Siapa Iya. sih yang nggak tahu beliau nih? Siapa beliau sih? adalah Pak Mbak? Hanafi Amrani. Wah. Iya. Beliau adalah Ketua Departemen Hukum Pidana dan beliau juga menjabat sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia. Dosen kita. Iya, terus kita nih. Wah, Ya, pasti bakalan seru nih topik kita nih. seru banget dan ini silahkan membacakan CV-nya ya sedikit. Bapak Hanafi Amrani, SH, MH, LM, PhD, beroleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 1989, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1997. Gelar Magister Hukum kedua dari Lex Legum Master LLM dari Fakultas Hukum Universitas Rotterdam. Wah, Belanda nih. Wah, Erasmus. Keren keren banget ya. Wah. Erasmus. Iya, Erasmus ya? Erasmus. Oh, banget ya. Universitas Erasmus Rotterdam. Erasmus. Oh, Belanda ya, Pak. Jadi pengen nih ke Belanda. Pada dari bertiga, keren banget Iya, Bapak keren ya. banget wah. Wah, pengalamannya pasti udah sangat panjang sekali ya Udah pasti dong. tentang hukum pidana. Iya. Berhubung Bapak seorang pengamat hukum pidana nih Pak, gimana sih Pak pandangan Bapak tentang judi online nih gimana nih Ini Pak? latihan ya? Udah langsung Oh, makasih. Bapak-bapak dari kalangan Terkait masyarakat. dengan judi online ini memang akhir-akhir ini seperti kita ketahui ya, ini sangat marak dan sangat meresahkan masyarakat gitu ya. Dan itu sudah sampai pada kalangan mahasiswa saya dengar ya. Iya. Bahkan sampai pelajar SMP itu sudah kecanduan mengenai judi online. Apabila kita lihat juga di jalan-jalan itu yang di pangkalan-pangkalan ojek itu mereka sibuk bermain judi juga kelihatan gitu. Iya, Ya, ada gitu. teman saya itu pernah memperhatikan, saya kira mereka cuma nonton TikTok atau apa gitu ya sambil nunggu penumpang. Ternyata sebagian dari mereka juga melakukan judi online ya. Jadi di mana-mana ada terjadi itu ya di Indonesia ini. Iya, Pak. Apalagi Dan- dengan maraknya dengan teknologi ya. Ya, teknologi. Anak kecil aja bisa memegang aplikasi itu ya, Iya, memegang Ya, teknologi. kesempatan juga ya, Pak, ya. Kemudian kalau dia mengetahui dari temannya, dia akan bisa melakukan itu ya. Nah, kemudian saya yang terakhir itu saya dengar itu dari laporan PPATK itu mengenai aliran dana yang terkait dengan judi online sampai mencapai 200 triliun di tahun 2023 ini. Ya, sampai saat ini tuh sampai 200 triliun itu bukan yang sedikit Iya, ya. bukan sedikit sih, Bang. Ya, kemudian dampak-dampak yang lain juga, ya, dampak yang lain akhirnya juga pinjol jadi menjadi marak juga kan. Wah, Karena itu sangat marak juga judi ini kan bikin kecanduan dan lebih banyak kalahnya ketimbang menangnya gitu. Iya. Di awal-awal dipacu, dipancing, menang gitu kan, lama-lama dia akan iming-iming seperti menang, tapi lama-lama kalah gitu. Kemudian Iya. penasaran, kemudian pinjol, nah pinjol masalah baru lagi kan. Iya, benar masalah. Bahkan ya stres, kemudian ke psikolog gitu kan, Iya. kemudian ya macam-macam jadinya, bahkan ada yang bunuh diri mungkin ya kalau Wah. tidak salah itu. Iya sih, Pak. Nah itu Utang ya Pak ya. ya Utang. itu saya kira yang saya lihat dari fenomena yang ada untuk judi online ini. Iya, Pak. Ya. Ya, dimana kan kebanyakan orang-orang tuh kan pengen judi online tuh bakal meraih keuntungan yang banyak tuh dengan Iya. iming-iming bonus serta jackpot. Namun kan yang awalnya
apa memperoleh keuntungan, namun malah beruntung kan Pak? Iya, betul. Nah, Sebenarnya kan mereka juga dimenangkan ya, bukan karena mereka punya skill untuk menang, Iya. tapi memang dimenangkan oleh Trik sistem. mereka, ya Iya. trik mereka di awal-awal gitu Iya, ya. bandernya itu ya. Iya. iya. Sistem nih 20% nih gitu. Iya. Biar mereka tuh penasaran gitu. Iya. Keuntungannya juga lebih sedikit daripada kerugiannya ya. Ini Iya, orang-orang Iya. kasihan banget ya. Nah, Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. nih pertanyaan berikutnya nih. Kasus kan Bapak juga Iya. hukum pidana nih Pak. Iya, 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 iya. Pak. Mungkin aku mau bertanya nih Pak, Iya. terkait semisal nih ada kasus, nah kebanyakan kan warga negara Indonesia kan mau bermain judi online tuh. Nah, di mana kan judi online ini kan basisnya kan elektronik ya Pak. Iya. Nah, mungkin bukan hanya di Indonesia saja tempatnya, mungkin di luar negeri. Nah, gimana sih Pak cara apakah mereka itu bisa ditindak pidana Pak? Oke. Jadi yang pelakunya tuh Iya, ada di Pak. Indonesia, tetapi apa namanya istilahnya Iya. tuh yang ada di luar negeri Iya, ya. iya, benar Pak. Kemudian mereka bermain di situ. Iya. Nah itu kan sebenarnya dampak dari globalisasi ya. Artinya sekarang ini kan sudah borderless crime ya. Jadi crime melampaui batas wilayah negara. Nah sementara kan kalau KUHP kita kan pasal 2 KUHP itu kan adalah asas teritorial. Iya. Hanya terbatas pada wilayah negara Republik Indonesia yang memberlakukan hukum pidana Indonesia baik WNI maupun WNA yang ada di teritorial. Nah, oleh karena itu karena keterbatasan pasal 2 asas teritorial itu, maka undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu ya, itu memperluas asas ini ya, asas ini dikecualikan. Artinya bahwa undang-undang itu ya menyatakan bahwa ya tidak hanya di Indonesia maupun di luar perbuatan hukumnya itu ya, perbuatan hukumnya itu baik yang di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang itu berakibat hukum baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi tidak kita melihat di mana tempatnya gitu kan. Kebetulan contoh tadi kan pelakunya di Indonesia, kemudian mereka anunya ada di luar negeri kalau di Amerika gitu kan. Nah itu undang-undang ITE dengan pasal 2 tadi bisa menjangkau itu. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, artinya sudah ada pasalnya dan ya sudah ada kepastian ya, ada kepastian. Artinya jelas dalam pasal 2 undang-undang ITE itu memperluas itu ya. Artinya yang baik di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Ya. Iya. Ya. Pasti tentunya udah ada kepastian sih tentang peraturan tentang judi online ini. Nah, mungkin terkait itu ya Pak, sehubung dengan pertanyaan saya sebelumnya, apakah judi online, gimana sih cara pembuktiannya seorang itu melakukan judi online Pak? Gimana kan basisnya elektronik ya Pak, internet Pak, jaringan susit, apakah ada kesulitan dalam membuktikan hal tersebut? Oke. Kalau kita bicara tentang pembuktian, yang pertama kita harus mengetahui dulu pasalnya kan, pasal hukum pidana materialnya Iya. yang bisa dikenakan terhadap pelaku ya. Nah dalam hal ini untuk judi ya, terutama judi ya, nanti akan ke judi online. Sebenarnya kan KUHP sudah punya pasal ya terkait dengan perjudian itu, yaitu dalam pasal 303 dan 303 bis ya. Bisa. Nah itu sudah ada di situ. 303 itu adalah orang yang memberi kesempatan atau orang yang menawarkan untuk melakukan permainan judi online. Jadi 303 itu pasal yang dikhususkan untuk subjek orang yang memberi kesempatan atau memberi kesempatan atau mengajak orang untuk melakukan. Jadi ibaratnya itu bandarnya lah ya. Iya benar. Jadi, nah ini bukan pelakunya tidak bisa dengan pelaku pemain judinya tidak bisa dengan 303, tetapi dia bisa di 303 bis. Ya itu adalah orang yang turut serta, ya turut serta melakukan permainan judi online di situ disebutkan di khalayak ramai dan sebagainya gitu ya. Nah itu undang-undang KUHP kita yang konvensional juga sudah mengatur tentang itu. Nah cuman kan dengan adanya teknologi informasi ini sehingga pasal itu menjadi tidak bisa merespon apabila judi itu dilakukan secara online ya, maka muncullah undang-undang informasi dan transaksi elektronik Ya, itu ya, yang terakhir 2000 nomor 19 dan 2016 ya, sebelumnya 2008. Iya. Nah,
Itu khususnya di dalam pasal 27 ayat 2. Ya, 27 ayat 2. Ya. Nomor 11 apa? Ya, Undang-Undang nomor 11. 2008. Ya, kemudian diperbarui dengan Ya, Undang-Undang 19 tahun 2016 ya. Nah, dalam pasal 27 ayat 2 itu disebutkan ya, artinya disebutkan di situ ada beberapa perbuatan di situ ya. Mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, kalau kita lihat pasal ini, nampaknya ini juga jika bukan untuk pemain ya, lebih banyak pada orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses ya. Sehingga di sini saya lihat tiga hal ini berbeda ya. Kalau mendistribusikan itu menyebarluaskan ke berbagai pihak ya, ke halayak ramai gitu. Kalau mentransmisikan itu memindahkan dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain ya. Nah, kalau yang membuat dapat diaksesnya itu selain daripada mendistribusikan dan mentransmisikan dengan cara apapun terserah. Ya, ini kan membuka katup ya. Kalau mendistribusikan nggak masuk, mentransmisikan nggak masuk, dengan cara apapun sehingga dapat diakses. Ya, dapat diakses terkait dengan informasi tadi ya, elektronik maupun dokumen elektronik. Nah, ini pasal 27 ayat 3 itu landasan hukumnya yang bisa kita gunakan ya. Nah, kemudian kalaupun misalnya pemainnya itu masih bisa menggunakan pasal KUHP 303 bis tadi. Ya, tetapi untuk yang promosi, untuk yang influencer segala macam itu bisa masuk 27 ayat 2. 27 ayat 2. Nah, kemudian tergantung. Jadi tergantung tergantung unsur-unsur yang ada dalam pasal itu. Ya. Nah, tadi pertanyaan kan kembalikan ke pertanyaan tadi ya. Bagaimana pembuktiannya? Ya, pembuktiannya tadi saya katakan yang jelas kita harus berpegang pada rumusan pasal itu. Artinya memenuhi unsur enggak gitu kan? Di antara tiga pasal tadi, apakah 303, apakah 303 bis ataukah pasal 27 ayat 2. 27 ayat 2 memang pasalnya agak sedikit luas ya, agak fleksibel gitu. Nah, kemudian kalau sudah ditentukan pasal berapa, kemudian diklasifikasikan unsurnya ya, diidentifikasi unsurnya apa. Nah, itu pertama untuk membuktikan itu. Kemudian yang kedua, kita juga merujuk pada pasal 184 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, pasal 184 itu mengenai alat bukti kan ya. Nah, alat bukti dalam KUHP itu ada 5 macam toh. Yang pertama itu keterangan terdakwa, yang kedua keterangan ahli, ya kan? Kemudian yang ketiga surat, yang keempat adalah petunjuk, yang kelima adalah keterangan terdakwa. Nah, surat ini dalam KUHP kan sudah diperluas ya. KUHP kan hanya surat ya. Surat itu artinya berbentuk fisik ya. Nah, sehingga itu diperluas sehingga termasuk juga informasi elektronik ya. Itu bisa dijadikan sebagai alat bukti juga, ya kan? Nah, kita berdasarkan pada itu kira-kira pembuktiannya pertama tadi unsur tadi ya. Kemudian yang kedua kira-kira sudah ada nggak minimal kan 2 alat bukti tadi ya. Minimal 2 alat bukti yang sah dari itu. Nah, kalau itu sudah ada misalnya keterangan saksi ada misalnya. Kemudian surat sudah ada misalnya, data elektronik tadi kan misalnya. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Ditambah keyakinan hakim tapi ya. Keyakinan hakim. Nah, kemudian itu saya kira untuk bisa tadi pertanyaan untuk membuktikan ya. Jadi pembuktian benar bahwa pembuktian terhadap suatu tindak pidana itu tidak lepas dari ya pidana materialnya terkait dengan unsur yang didakwakan apa dibuktikan itu pasti ya. Itu untuk harus ya. Kalau unsurnya tidak terpenuhi ya tidak bisa dijerat orang itu ya. Walaupun dia melakukan judi online, tapi kalau unsurnya nggak terpenuhi nggak bisa dijerat dengan itu kan. Kemudian yang kedua juga dari hukum acaranya di T ya, minimal 2 alat bukti 184 itu tanpa keyakinan hakim. Gitu ya. Oke. Juga ya. Wah, panjang banget sih. Kayak kalau orang mau dijatuhkan hukuman ya Pak. Oh iya, nggak sembarangan Nggak harus tergantung
bukan nasib orang ya. Iya, hak asasi orang kan. Asasi orang. Jadi harus jelas dan harus prosedurnya acara harus diikuti, kemudian materialnya juga harus dibuktikan jelas. Ditambah lagi barang buktinya juga. Wah, iya. Ada nggak barang Harus. buktinya, ya toh? Kalau nggak ada barangnya Cuma gimana? omongan doang. Omongan doang Iya, nggak bisa ya, Pak? Pasti barang bukti kan juga dijadikan sebagai anu ya. Misalnya uangnya memang ada atau aliran dananya dan seterusnya. Ya tidak mudah saya kira untuk aparat penegak hukum itu ya. Iya, Tapi kadang-kadang kita melihat mereka gampang kayak gitu ya. Itu aja kok nggak bisa ya. Mereka kan hati-hati, ya kan? Mereka hati-hati jangan sampai melanggar HAM orang lain gitu, orang yang tidak. Walaupun misalnya orang itu sebenarnya melakukan, cuman unsurnya nggak terpenuhi kan. Pastian hukum kan di Indonesia pembinaan kan gitu ya, asas legalitas itu. Ya, kalau nggak ada aturannya ya jangan dihukuman. Oke, gitu saya kira. Ya, belum dilektum walaupun hasil rahasia lagi ya. Mau UTS ya. Semester berapa nih? Semester 5 Pak. 5 mbaknya. Baru-baru Pak. Oh, 5 berarti udah acara ya, benar. Oh iya, udah, sedang acara. sedang. Ya, oke. Nah, apalagi nih? Lanjut nih. Di ngomong soal negara nih ya Pak, kan negara tuh mengalami kerugian nggak sih Pak kalau masyarakatnya tuh melakukan judi online kayak gitu, sebenarnya pernah mengalami kerugian nggak dalam negaranya sendiri? Ya, kerugian jelas ya. Ada beberapa berita juga kerugian sampai berapa triliun gitu kan. Ya, kerugian itu ada yang kerugian langsung kalau saya lihat ya. Kerugian langsung, ada juga yang kerugian tidak langsung. Yang tidak langsung itu kan kerugian misalnya produktivitas masyarakat Indonesia menjadi rendah gitu kan, ya toh? Mahasiswa kerjanya cuma main slot gitu kan, tidak belajar, kemudian nilainya jelek, kemudian akhirnya dia kuliahnya jadi lama atau malah di drop out. Nah itu kan produktivitas sumber daya manusia menjadi menurun, ya toh? Kerugian tidak langsung ya. Belum lagi kalau misalnya keluarga banyak utangnya sehingga tidak bisa memenuhi keperluan keluarga, anaknya nggak bisa kuliah, ya kan, dapurnya nggak bisa ngebul misalnya. Nah itu kan juga kerugian ya, akibatnya dia mencuri. Nah kejahatan makin tinggi lagi, ya toh. Mungkin bunuh diri semakin tinggi, itu kerugian yang tidak langsung. Nah kerugian langsung bisa juga, artinya gini, uang yang beredar itu kan kadang-kadang bisa bisa pindah ke luar negeri gitu loh. Iya benar-benar. Ya toh, dari sekian triliun itu kan karena penyelenggaranya dari beberapa itu kan devisa kita menjadi berkurang kan jadinya. Itu ya kerugian juga. Ya. Cuman di akhir ini kan memang ada yang di negara lain katanya sih benar atau enggak ya, saya nggak tahu. Saya baru baca tadi kata Menko Infonya itu mengatakan bahwa negara ASEAN judi itu sudah dilegalkan, benar nggak tahu saya. Bahkan ada yang ditarik pajak. Nah kalau ditarik pajak negara untung. Oh iya jadi. Nah kemarin kan sudah ada nih ya, sudah ada apa ya, sudah ada wacana ya. Gimana kalau judi online itu dipajaki gitu? Oh, itu pajaknya banyak banget itu. Pasti negara untung gitu. Tapi dampaknya gimana? Dampaknya Gitu loh. sebagai warga negara ya. Ya banyak juga yang berkomentar ya nggak bisa lah negara kita untuk kalau kita memajaki berarti kita melegalkan kan. Iya, Kalau kita melegalkan berarti ya implikasinya sangat banyak ya. Sangat luas. Apalagi misalnya dengan mayoritas masyarakat Indonesia Islam, jelas itu kan haram. Wah, haram pasti. Dan Al-Quran jelas ya. Al-Quran jelas. Maisir dan judi dan minuman keras itu kan sekali dua mata uang kan. Di mana ada judi di situ ada minuman keras gitu. Islam melarang. Nah kalau Indonesia melegalkan atau memungut pajak berarti legal. Nah ini menjadi masalah juga. Ya, Pasti masalah besar. saya kira gitu ya. Jadi mudah-mudahan janganlah itu dia tarik pajaknya dan dilegalkan ya. Gitu saya kira. Walaupun di Belanda legal untuk ngisap ganja ya. Jadi kalau ngisap ganja ke Belanda aja legal kan. Asal cuma dipakai. Kalau diedarkan nggak boleh. Mau pergi sana Mas? Sengaja. Supaya aman ngisapnya. Alhamdulillah saya nggak mengisap sih di sana. Jangan sih Pak ya, jangan ya. Karena kafe-kafe itu khusus ngisap ganja, jual ganja ya. Di apartemen juga Pak dulu kadang-kadang sering ya nongkrong sama orang-orang. ya jika ikut sih cuman lihat aja di apartemen juga kalau kadang-kadang ada asapnya tuh loh, ada tetangga sebelah ngisap asapnya. Nah, jadi ngisap juga kita. Secara tidak langsung ya Pak. Itu saya kira ya, janganlah kalau dilegalkan. Jangan sih.
berdampak buruk ya Ya. buat kita semua. Keren banget ya bapaknya udah tinggal di Belanda. Iya. Wah, ini kita harus mengikuti jejak bapaknya juga nih. Oh, udah pasti sih. Harus lebih lagi nih, bapaknya juga udah udah berapa tahun ya Pak? Gue Apa? ngajar di dosen di sini udah bertahun-tahun Sejak ya Pak? tahun 1990. Oh, 1990. 20 berapa? 23 ya? Ya, 3 tahun. Hampir. Udah alumninya di mana-mana nih Pak? Hampir. Keren banget ya. Oh, udah puluhan ribu mungkin Wah. ya. Alumninya udah puluhan ribu di mana-mana. Jadi orang semua. Cuman saya, cuman di sini aja. Alumninya udah kemana-mana. Keren juga. Semoga ya Pak. Iya. Saya KTW. Ya, mudah-mudahan kalian sukses juga. Alhamdulillah. Amin, 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 amin. Iya Pak. Ini kan udah apa pencegahannya nih Pak untuk Hmm. kita nih sebagai pelajar kan kita kan sekarang udah sampai SMP Pak dan Iya. itu kan udah parah banget ya Pak ya. Pencegahan itu gimana Pak? Kan kalau misalnya ada kesempatan kan juga kita ya curi-curi ya pasti Iya. ya. Gimana sih Pak? Oke, kalau bicara tentang pencegahan dalam hukum pidana itu jangan dipikir bahwa itu semuanya represif ya. Pidana itu juga ada yang preventif juga. Artinya pidana itu kan sebenarnya kebijakan ya, kebijakan criminal policy, kebijakan penanggulangan kejahatan itu sebenarnya ada dua macam. Ada yang sifatnya penal policy, ada yang non penal policy. Bahkan pidana itu kalau bisa jangan buru-buru menggunakan yang penal, usahakan yang non penal dulu gitu kan. Iya. Kalau ada di Ibaratnya ini ya Pak, ultimum remedium. Nah, pidana itu adalah ultimum remedium, masih ingat ya? Iya. Pasti. Alhamdulillah kalau saya mahasiswa masih ingat saya alhamdulillah artinya ilmunya itu diingat itu ya. Kalau ya, alhamdulillah ya. Artinya nggak capek, Iya. nggak hanya sekedar capek menjelaskan di kelas sampai berbuih-buih gitu ya. Ada hasilnya ya Ada Pak ya? hasilnya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi ada non penal. Non penal ini adalah non penal non penal policy ini adalah kebijakan hukum pidana yang tidak bersifat represif ya, tidak menggunakan hukum pidana. Ya. Artinya apa? Artinya non penal itu dianjurkan dulu, didahulukan ya. Bukan berarti didahulukan pas ada kasus non penal, bukan. Sebelum ada kasus non penal ini non penal itu bisa kebijakan sosial, kebijakan publik gitu ya. Artinya dilihat dulu masyarakat ini misalnya melakukan judi itu karena apa? Jadi dilihat dulu akar masalahnya apa. Nah, kalau kita sudah melihat akar masalahnya apa, nah, baru kita melakukan kebijakan non penal ya. Kebijakan penal yang itu bagian dari kebijakan sosial juga, kebijakan publik juga. Ya kira ini tugas pemerintah ya untuk mengambil kebijakan publik kira-kira preventifnya apa gitu. Apakah masyarakat kita ini kekurangan pekerjaan ya, pekerjaan diciptakan lapangan pekerjaan. Kalau misalnya masyarakat ini kurang terkait dengan siraman rohani misalnya, nah itu yang harus ditonjolkan gimana agar ada ceramah-ceramah apa segala macam gitu kan ya kan. Seperti di UI kan udah bagus banget ya, semester 1 aja udah dijajali macam-macam toh, PNDI itu kan santrinisasi itu kan sebenarnya preventif loh sebenarnya ya. UI udah lebih duluan Iya. ya. Ke pesantrenan juga. Pesantren itu kan luar biasa saya kira. Itu nggak ada waktu universitas lain ya, universitas lain yang menyelenggarakan itu dan biayanya itu besar toh. Iya, Berapa duit itu? Islam Ya kan? dari mana? Ya. Nyindir dia. Nyindir. Jelasin deh sih, Ya, Pak. artinya catur dharma Anda itu kan tidak ada manfaatnya juga ya. Iya, Tidak hanya sekedar diambil saja kemudian digunakan yang lain, artinya dikembalikan ke mahasiswa gitu. Jadi saya kira dalam hukum pidana itu tadi ada non penal policy, tapi dicari dulu akar masalahnya apa, kemudian kita lakukan upaya-upaya itu. Kemudian juga bagaimana penggunaan ponsel yang bijak gitu ya, yang bijak. Ini itu tugas orang tua, tapi nggak mudah ya. Saya punya anak itu juga nggak mudah ngawasin gitu loh. Apalagi anak tuh lebih preventif ketimbang orang tuanya. Handphone orang tuanya boleh dibuka-buka, tapi handphone dia nggak boleh. Iya, benar, Pak. Ya kan? Handphone saya itu udah tahu mereka pinnya kan. Oke. Apalagi ibunya itu loh, ibunya tuh tahu pin saya sehingga kapanpun bisa buka dan saya nggak apa-apa gitu loh. Iya. Anak saya juga buka-buka gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika saya punya dia, wah itu secret banget gitu. Susah Saya ya, juga Pak? jadi curiga ini ada apa gitu kan. Jangan judi, Pak. Nah itu jangan-jangan Waduh. ya, itu kan mengarah ke macam-macam tuh kita jadi orang tuh jadi mikir kadang-kadang.
Cuma dengan zaman segini mau dikerasin gimana? Susah juga toh. Akhirnya ya itu dengan pendekatan-pendekatan tertentu ya. Dan juga nggak bisa duduk bersama kemudian diceramahin, nggak bisa anak sekarang. bisa. Ya toh? Beda Pak sama zaman Beda dulu ya, zaman Pak? dulu. Nggak Dulu bisa. diplototin aja Duduk udah sini. ini ya. Jangan ya, Iya. jangan sampai menggunakan yang lain-lain selain yang baik-baik ya. Nggak mempan itu. Ya. Iya. Paling-paling sambil makan, sambil nonton, sambil ke mall gitu. Ya sedikit-sedikit gitu ya. Itu pun nggak yakin juga apa masuk atau enggak gitu ya. Tapi ya kalau gitu kan nggak bisa juga, itu juga kembali ke pendidikan orang tua sejak mereka kecil. Itu juga pengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh. Kalau misalnya kecil nggak pernah dididik, kemudian pas besar mau dididik dipaksa ya susah. Ya, itu juga ada hubungannya juga gitu ya. Jadi itu saya kan sosialisasi ke masyarakat saya kira penting ya. Sosialisasi anak-anak mahasiswa nih loh, penyuluhan hukum misalnya ke masyarakat di desa-desa itu. Anda punya misalnya desa binaan gitu ya, salah satunya adalah terkait dengan meningkatkan ekonomi, kemudian memberikan penyuluhan hukum masalah tanah itu warisan, masalah ya ujudi ini juga saya kira itu juga. Nah tugas kita semua juga mahasiswa terutama punya tugas itu untuk preventif itu. Saya kira itu ya. Jadi panjang kan jadinya. Iya, sampai ke anak bapak juga ya. Oke, Iya. berarti dalam pencegahan itu juga kita harus melihat dari faktornya ya Pak ya. Iya. Iya, mantap. Berarti Iya. apakah masyarakat kurang mandiri, Iya betul. Ya. pekerjaan, Kebanyakan sih judi online ini kan faktornya karena emang adanya kesempatan. Iya. Kesempatan terus kan juga COVID ya. Ya. apalagi pas covid tuh wah, Ya. orang kan nggak Cari. kerja tuh Pak, ya pasti ya selain itu Cari-cari lah, ya Pak, cari-cari lah cuan-cuan kegiatan sih. gitu Iya. buat bisa menghasilkan suatu. Nihil. Kosong. Iya. Iya. Kayak gitu. Juga ternyata emang dampaknya juga nggak hanya di apa ya, yang korbannya aja ya Pak, tapi juga yang mempromosikan juga kena pasal juga ya Pak. Oh iya jelas Iya. itu Udah kena pasti sih. Iya, pasti 27 Udah ayat 2 tadi influencer itu udah pasti. juga. Ya, Udah banyak pasti. sih kasus-kasus sekarang. Nah ya. cuman masalahnya sekarang nggak pernah ada terdengar ya. Ya toh cuma diperiksa terus hilang. Iya, Periksa terus hilang. hilang. Gitu loh. Iya Pak. Penegakan hukumnya jadinya kan itu yang Iya, represifnya yang mungkin perlu di apa ya, yang sampai sekarang ini kan kita lihat tidak begitu membuahkan hasil yang maksimal ya. Sudah banyak kan sudah dipanggil artis Iya. apa segala Artis. macam gitu. Viral tapi Iya. sudah Hilang. Udah hilang. Nah, itu. hilang. Udah terlalu lama. Ya nggak boleh sih Pak. Iya, ingat perkataan Bang Roma. Judi. Iya. Iya Pak. Judi. Iya. Oke. Oke Pak. Mungkin ini nggak sih terkait sumber dari yang Bapak bahas tadi itu kan judi itu kan dimainkan juga di kalangan anak-anak yang mungkin yang di bawah umur. Nah, gimana sih tindakan apakah mereka itu bakalan dikenakan sanksi nggak ada Pak? Iya, di Karena bawah kan umur. mereka tuh masih di bawah umur. Gimana sih tindakan? Ya anak di bawah umur itu kalau dalam KUHP kan sebenarnya masih ingat ya pasal untuk anak-anak itu pidana Yang membina KUHP masih ingat ya? Itu kan ada di pasal 45 ya. Ya terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana itu ada 3 alternatif pilihan di situ. Yang pertama itu anak itu diserahkan kepada orang tuanya untuk dididik. Ya, artinya tidak dijatuhi sanksi pidana. Kemudian yang kedua, anak itu diserahkan kepada negara untuk dididik ya di panti sosial misalnya. Itu kalau orang tuanya nggak mampu untuk mendidik, misalnya orang tuanya mabukkan, judi juga gitu, nggak mungkin bisa didik anak ya. Iya. Hanya itu diserahkan kepada negara. Kemudian yang ketiga, dijatuhi sanksi pidana juga dengan dikurangi sepertiga. Itu norma ya, Iya, norma. Tapi norma itu kan ya kalau judi tergantung kasusnya juga kan kadang-kadang ya. Normanya seperti itu, pasal 45 itu. Dan dalam KUHP itu kan yang namanya anak itu kan di bawah 16 tahun. Tapi dalam undang-undang peradilan anak itu kan 18 ya. KUH Perdata kan baru dikatakan cakap hukum 21. Jadi kalau misalnya melanggar pasal KUHP ya 16 tahun di bawah itu anak. Kalau melanggar undang-undang
pelindungan anak atau peradilan anak itu 18 tahun, di bawah 18 tahun. Jadi anak yang di bawah 18 tahun berarti kan SMP, SMA gitu ya. Iya. Itu SD gitu kan masih di bawah 18 tahun. Artinya ada undang-undang tersendiri, ada peradilan tersendiri ya. Tapi kalau ditanya apakah mereka bisa dikenakan pidana, bisa, prinsipnya bisa ya, prinsipnya bisa, prinsipnya ya. Cuman kadang-kadang dalam sistem peradilan anak itu kan diutamakan dilakukan semacam diversi ya, atau penyelesaian restoratif justice ke pengadilan, artinya tidak sampai di proses pengadilan. Nah itu mungkin itu namanya kebijakan penegakan hukum ya. Jadi hukum itu juga tidak kaku sebenarnya, dan ada namanya law enforcement policy. Law enforcement policy itu adalah kebijakan penegakan hukumnya, dan itu diserahkan kepada penegak hukum. Aparat penegak hukum punya kewenangan untuk melakukan diskresi ya, apalagi itu pelakunya anak misalnya, dan apalagi yang dilakukan adalah judi gitu kan. Kecuali kalau anak itu anak-anak dalam pengertian SMP SMA gitu ya, anak dalam pengertian SMP SMA melakukan apa yang sekarang di Jogja rame itu apa namanya, melakukan yang suka menganiaya apa namanya, apa kelitih. Iya. Nah kelitih itu kan sudah meresahkan juga kan. Nah ya, tetap diproses mereka itu ya, anak itu. Saya juga pernah menangani itu, anak di bawah umur SMP melakukan kelitih ya, diproses. Saya sudah diminta agar gimana caranya dilakukan. Anak masih muda gitu kan, masa depannya masih panjang, dia masih sekolah, dan dia juga ya namanya anak-anak gitu kan. Kemudian kita negosiasi dengan polisi itu bagaimana negosiasi dengan korban, tapi korbannya nggak mau. Jadi kalau anak pelakunya itu dalam sistem peradilan pidana anak itu ya, aparat penegak hukum itu mulai dari penyidikan, penuntutan sampai di persidangan itu wajib menawarkan diversi. Nah, diversi itu kalau ada korbannya ya, artinya duduk bersama antara orang tua pelaku, orang tua korban, kemudian aparat penegak hukum, bagaimana nih, bisa nggak diselesaikan di luar pengadilan. Kalau korbannya menyetujui maka hentikan, tapi kalau korbannya tidak menyetujui maka itu dilanjutkan. Nah kemudian kalau misalnya dilanjutkan ke tahap penuntutan juga itu ditawarkan lagi, itu wajib untuk undang-undang. Kemudian kalau misalnya nggak bisa juga lanjut akhirnya ya, kalau lanjut ya itu proses seperti sistem peradilan pidana berbeda dengan dewasa ya, harus tertutup, aparatnya tidak boleh memakai jubah, itu pendekatan juga pendekatan anak ya. Nah, itu kalau misalnya kejahatan-kejahatan yang lain ya. Nah cuma kalau misalnya kejahatan judi ini, nah ini kan korbannya siapa? Ada korbannya nggak kira-kira? Nggak ada toh, nggak ada korbannya. Tapi saya kira aparat penegak hukum pastilah dia punya kewenangan lah untuk melakukan kebijakan dalam penegakan hukum ini kan. Sebenarnya judi korban langsung maksud saya, atau misalnya apa lagi yang tidak ada korban itu, narkoba itu nggak ada korban kan. Narkoba, judi. Jadi itu saya kira kalau anak pelakunya prinsipnya bisa diadili, cuman bisa dilakukan kebijakan ya, kebijakan dari aparat penegak hukum. Siap untuk pidana 100 lulus nih Pak. Wah keren banget ya, ini sudah jelas sekali menikah Mungkin pesan-pesan kita ya pasti judi online itu memang nggak baik ya teman-teman, dimana judi online ini kan merugikan sendiri dari faktor individu, apalagi ya hal ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat kita ya. Iya kan Ab? Ya. masyarakat juga, generasi muda juga jangan sampai lah ikut juga gitu kan, bisa Ya seperti yang dikatakan Bapak tadi bakalan menurunkan produktivitas ya. Apalagi kan kita ini kaum milenial nih yang serba instan ya begitu kan. kita bergerak dong, Iya kita harus jadi penggerak. harus mencegah juga, kita harus Mencegah. memberikan pekerjaan bagi masyarakat agar tidak Itu pasti sih harus.
itu aja ya teman-teman ya. Kita udah Sangat panjang berbincang-bincang sekali ya, Pak. sangat panjang dengan pemateri kita yang hebat ya Bapak Hanafi Amrani. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu Bapak. Wah, amin, amin. Ya oke, gitu aja ya. Saya teman-teman semua. Itu aja teman-teman. Bapak ada Bapak ada closing Bapak statement, punya closing kata-kata statement nih, atau kata-kata nih penyemangat, buat teman-teman nih. Closing statement saya satu saja, kita merujuk pada Al-Quran ya, Al-Quran. bahwa judi itu memang dilarang, Dilarang. hukumnya haram gitu kan, Iya. haram jelas itu saya kira perlu dicamkan, terutama mahasiswa dan terutama lagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, juga mahasiswa UI secara pada umumnya ya, kita akan nilai-nilai keislaman ya, sehingga paling tidak dari kita dulu lah ya. Kita mahasiswa Fakultas Hukum punya sekitar 3.500 orang kan, 3.500 kan cukup banyak ya. Kalau kita bisa membina dari dalam dulu udah lumayan, belum lagi keluar maksudnya ke UI secara keseluruhan punya mahasiswa kita 20.000 22.000 kan banyak banget gitu. Nah kalau misalnya semuanya ini bergerak di di bidangnya masing-masing, bisa untuk memberikan penyuluhan pada masyarakat sebagai intelektual itu hanya sekedar di kampus ya untuk tapi juga bagaimana bisa menerapkan ilmu untuk masyarakat ya, mensosialkan ilmu untuk masyarakat dan sebagainya, kan lebih baik lagi. Artinya berilmu ilmiah, beramal amaliyah, beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Saya ketukar itu ya. Jadi ya Harus itu kuat spiritual, intelektual, dan moral juga ya. iya itu tiga yang penting, apalagi UI itu iya Harus Islamnya harus kuat ya Pak ya. iya betul Kita ada I-nya satu lagi. iya jangan sampai insya Allah Islam Iya. Alhamdulillah ya Pak. Gitu ya Pak. ya gitu saya kira ya Iya. ya Baik, itu aja sih teman-teman. Oke, pada hari ini mungkin kita bakal nutup nih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.